saya pernah baca satu artikel mengatakan bahwa sekarang itu duduk itu bahkan bisa lebih berbahaya daripada orang merokok. Pada beberapa sudut pandang mungkin benar. Ini saya tipikal dokter yang sangat menganut, jadi kalau kita memikirkan satu hal secara negatif itu akan pasti datang. Ada beberapa hal negatif, terutama urusan mengenai penyakit yang kita nggak usah pikirin. Wait, sebelum kalian lanjut nonton video ini, sudah belum follow, like, share, dan komen video ini? Please do. Hari ini narasumber saya Dr. Niko. Disclaimer dulu bahwa saya pribadi adalah pasien Dr. Niko ya, sebagai seorang yang sakit, dan sakit itu adalah sering sakit punggung, sakit spine, namanya, tulang belakang ya namanya. Lower back pain. Dan ini bukan masalah teman-teman yang cuma saya ya. Saya perhatiin tambah lama itu banyak orang kena back pain bahkan pada usia muda. Dok, thank you so much ya for coming ya. Tetapi ini memang benar ya dok. Anak saya aja yang masih umurnya masih belasan tahun aja sudah kena back pain. Lower back pain, sorry. Pertanyaan saya adalah kenapa sih trennya kalau saya observasi dengan teman-teman sekitarnya, kok anak-anak muda terkena lower back pain, pada kesannya itu ada penyakit orang tua. Jadi sebenarnya low back pain ini dia bukan suatu penyakit tapi kondisi ya Bu Grace. Sama kayak kita misalnya lagi main bisa sakit di bagian siku, bahu segala macam. Dia tidak punya rentang usia. Okay. Jadi syarat untuk seseorang low back pain adalah dia bisa ngobrol dan ngasih tahu kita. Let's say anak bayi kita nggak tahu dia low back pain atau tidak. Jadi sebenarnya memang dari rentang usia yang sangat muda sampai sangat tua itu bisa terkena low back pain. Okay. Nah perbedaannya sekarang kita bicara mengenai proporsi. Nah ini adalah simple mechanical problem di mana ketika dia dipakai dengan cara yang salah dia bisa rusak. Nah kapan kita penggunaan tertinggi dari lower back kita adalah waktu usia produktif, as simple as that. Produktif arti umur berapa dok? Usianya sekitar 18 sampai 35 tahun, Okay. kira-kira seperti itu. Bisa di luar rentang usia tadi, namun pada pasien-pasien yang punya faktor risiko, misalnya dia sudah 50 atau 60 tahun tapi dia masih bekerja berat dengan menggunakan punggung dengan cara yang salah. Problemnya adalah orang tidak tahu kalau dia memberikan beban yang terlalu berat pada punggungnya, lower back. Nanti kita akan bahas mungkin secara detail. Jadi kalau dokter kan melihat pasien dokter nih yang datang ke lower back pain ini, penyebab pertamanya kenapa? Tadi dokter bilang kan ada orang kena kerja dan lain sebagainya. Tapi kan sehatnya juga banyak jenisnya, bukannya mereka yang kuli, yang angkat-angkat dan lain sebagainya. Jadi apa sih biggest cost-nya itu sumber dari mana sih dok? Oke, itu persis seperti pertanyaan quiz tadi Bu Grace. Oke, let's say kita punya tumbler. Ini beratnya let's say 300 gram maybe. Oke. Apakah ini masalah besar? Kita angkat? Enggak. No. Ini akan jadi masalah besar kalau kita angkat 30 menit. Selama 30 menit, bebannya akan nambah nggak? Enggak. Tetap 300 gram. Still 300 gram. Cuma beban kita menahan dalam kondisi yang tidak bergerak selama setengah jam, maka ini beratnya tuh secara relatif akan naik karena effort badan kita terlalu besar. Low back pain, musuh utamanya adalah simple. Kita duduk pakai beban yang berlebihan di lower back. Jadi selagi kita bisa punya pekerjaan yang mengharuskan kita duduk mungkin lebih dari 20-30 menit relatif tergantung pasien. Maka itu saat itu juga faktor risiko itu udah ada di kita. I see, oke. Kita ngomong faktor risiko. Iya. Dan sekarang saya perhatikan mama bahkan kehidupan lifestyle sedentary ini banyak sekali yang kerjakan terutama karena ada gadget dok. Perfect, betul. Dan ini sebenarnya dimulai dari awal waktu di masa COVID pandemi, di mana orang-orang diharuskan harus work from home, jangan sampai keluar segala macam, sehingga ya di rumah sedentary living. Dia duduk, dia tidur. Ketika kita nanti tidur ada lagi komponen tubuh lain yang mungkin rentan terkena resiko menderita beban yang berlebihan. Namun kita pada case ini kita bahas lower back pain. Penyebab utamanya itu adalah duduk. Banyak penyebab lain yang mungkin sering didengar masyarakat, jatuh terduduk, lagi angkat galon dia. Kemudian tiba-tiba sakit, lagi batuk, kecelakaan kendaraan bermotor. Namun most likely yang datang ke saya, dia nggak tahu dia, kenapa ya dok? Saya seperti teman-teman saya yang lain. Saya punya 10 teman di kantor, sama-sama duduk dengan work hour yang sama. Kenapa saya yang sakit dok? Di situ selalu yang dimunculkan oleh pasien adalah dalam tanda kutip ketidakadilan. Kenapa gue yang kena? Dia sama, dia lebih parah lagi. Dia ke kantor pakai motor, gue aman. That's the point. Itulah gunanya ke dokter buat menganalisis karena tiap orang berbeda-beda. Jadi apa sih tipsnya dokter? Kan sekarang kita semua itu bahkan duduk, ya kan?
Dan kalau saya kan sekarang pilates nih dok untuk bantu. Iya. Dia udah bilang kamu cara duduk itu salah banget, Hmm. ya kan? Oke, jadi buat orang yang normal yang kita nggak ke pilates dan sebagainya, apa sih tips paling bagus untuk bisa menjaga agar jangan beban tadi dokter bilang kelama dan lain sebagainya? Yes, ini analoginya sama lagi nih. Ini simple. Semua pasien ketika saya kasih analogi ini selalu bisa jawab. Nih, 30 menit gemetaran apa yang Bu Grace lakukan? Taruh sebentar, istirahat, angkat lagi. Oke. Jadi ketika kita ada kecenderungan untuk punya tanda-tanda kita punggungnya kok sering sakit nggak enak ya, pasang alarm di HP. Tiap 30 menit itu getar, berdiri. Cuci tangan kayak ngapain, itu yang kita nanti kalau setelah ke dokter akan diajarin cara-cara stretching. Gimana caranya beban yang ternyata kita remehkan itu kalau kita tumpu dalam waktu yang lama itu berbahaya buat badan kita. Itu salah satu cara yang sangat simpel. Sangat simpel. Rilis bebannya. Jadi kalau duduk simple, berdiri. Oke. Berapa detik untuk dia berdiri, jalan dan lain sebagainya? Sampai sekarang saya nggak ketemu penelitiannya atau mungkin saya kurang baca. Tapi most likely yang safe menurut saya adalah 25-30 menit. Jadi duduk selama setengah jam atau 1 jam? Kira-kira duduk setiap setengah jam. Setiap setengah jam? Istirahatnya berapa lama? Istirahat dari duduk maksud saya. Iya, berapa lama? Iya, 5-10 menit. 10 menit aja cukup. Dan itu selalu kalau misalnya lupa nih, ini berapa lama sih? Selalu ingat yang saya bilang analogi. Ini kita nggak tahu. Tiap orang beda-beda. Ketika dia kecapean nih pegang nih tumbler, ada yang 5 detik kayak udah enak banget lagi. Nah, itu memang tiap orang berbeda-beda. Tapi umumnya 5-10 menit. Dan tindakan tadi bisa dikerjakan di semua tempat. Let's say long flight, pesawat, kita bisa kerjakan berdiri ke toilet. Oke dok, saya pernah baca satu artikel mengatakan bahwa sekarang itu duduk itu bahkan bisa lebih berbahaya daripada orang merokok. Pada beberapa sudut pandang mungkin benar. Tapi gini, saya tipikal dokter yang sangat menganut, saya percaya banget Murphy's Law. Jadi kalau kita memikirkan satu hal secara negatif itu akan pasti datang ke kita. Jadi sama seperti gini nih, kita di podcast ruangan tertutup, saya mau tanya sama Bu Grace. Ada possibility nggak pesawat jatuh di sini? Oh, there's always one. Oke, tapi itu kalau kita nanya possibility. Tapi kita di ruangan ini ada 10 orang, nggak ada satupun yang keluar buat lihat jendela ada pesawat nggak ya? Nah jadi ada beberapa hal negatif, terutama urusan mengenai penyakit yang kita nggak usah pikirin, karena sayangnya nggak ada. Dan possibility-nya sangat kecil. Jadi kayak low back pain ini sebenarnya malah simple. Dari zaman dulu orang tua nenek kita udah tahu, ngasih tahu tuh encok. Nah, ketika dia memberikan tanda-tanda berbahaya, baru kita pay attention. Nah, tanda bahaya itu banyak banget. Intinya ketika tanda bahaya itu datang, pasti kita sebagai pasien atau manusia tahu, ini something wrong nih, biasanya nggak gini. Gitu. Kalau seorang anak muda, dia habit tadi dokter bilang ya, duduk banyak kan, nggak perhatiin dirinya dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang nggak kerasa sakitnya dibanding kita lebih tua umurnya, langsung kerasa sakitnya gitu loh. Jadi apakah memungkinkan nih dok ya, sesuatu dia sehat in the sense, in terms of dia punya penjagaan tulang, nggak muncul langsung, tetapi mungkin tadi dokter bilang numpuk-numpuk atau muncul pas dia tua gitu, bisa nggak sih? Bertahap bisa banget. Jadi karena, bisa aja nggak kelihatan simptomnya langsung. Iya, karena badan kita sama seperti kayak mobil, motor, dia punya masa, dia punya usia. Dan ada beberapa hal yang ketika terjadi, let's say kerusakan di bagian lower back ya, kadang kita dokter pun sering lupa Bu Grace. Kita melupakan bahwa ini memang sudah masanya. Jadi kita fokus cari ini kenapa nih orang bisa sakit, padahal itu kan ada usia. Gitu. Jadi actually belum tentu usia juga ya, itu yang saya bilang ketika anak muda nanya ke saya, dok bisa gak sih saya gaya hidup sehat, semuanya udah bagus, saya jaga postur, saya bisa terkena penyakit. Balik lagi ke Murphy's Law, bisa. Tapi you mau berpikir negatif terus atau mau berpikir positif? Sementara banyak sekali pasien yang datang ke saya nangis-nangis, setelah ngobrol sama saya keluarnya bisa ketawa-ketawa, padahal dia punya penyakit berat. Kenapa alasannya? Saya mata saya rabun, Bu Grace. Sama dokter mungkin disuruh operasi. Istri saya kebetulan dokter mata, klasik. Ini mata rabun masalah medis berat nggak Bu Grace? Berat. Ya saya kalau nggak pakai kacamata saya nggak bisa operasi. Saya spine surgeon. Masalah medis berat, apakah perlu penanganan medis yang berat? Enggak. As simple as saya pakai kacamata. That's it. Itu yang saya selalu ingin ubah paradigma berobat ke spine surgeon. Iya masalah ibu berat, spine surgeon. Apa ada masalah lower back, misalnya HNP, saraf kejepit. Tapi nggak semua penanganannya perlu operasi. Iya, tindakan medis yang berat. Salah satu tindakan medis yang berat itu misalnya operasi. Enggak semuanya. Jadi itu yang saya ketika pasien datang dia bawa 80 negativity, saya ini sakit nggak bisa, saya akan cari 20%-nya.
Bapak masih bisa berdiri, Bapak masih bisa jalan ke sini, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Oke. Karena kita itu berobat ke dokter itu cuma tools buat mengetahui kita ini badan kita lagi rusak, kita butuh apa. Dokter yang carikan, you masih bisa loh 20% masih bisa mengerjakan ABC, saya akan bantu. Seperti itu. Oke. Tapi jujur aja dok ya, emang saya pribadi tadi saya katakan bahwa saya kan pasien dokter dan dokter tidak pernah memberikan saya even satu suggestion untuk saya itu harus operasi, which I appreciate, because saya takut banget operasi tiba-tiba. Tapi saya tahu nih, contohnya baru ini mertua saya pun kena masalah dari punya kaki dok, langsung suntik, tapi nggak menjadi baik gitu loh, malah kadang jadi worse, nggak nyari simptomnya apa gitu loh. Jadi orang tuh sekarang takut dok ke dokter tulang, namanya orto ya, dokter orto, karena takutnya tiba-tiba harus dibuka, harus dioperasi. Bahkan suntik kayak gitu-gitu kan takut sekali, kita taunya gimana jadinya dok. Saya ya. mau kasih fun fact nggak Bu Grace? Yeah. Kan kita berbicara masalah medis ya. Bu Grace tuh, let's say saya hasil pemeriksaannya sampai ke tahap yang kerusakannya B. Simple, dok kondisi seperti saya ini dok ada nggak sih yang dokter operasi? Ada, jawabannya selalu ada. Yang membedakan kapan dokter mau operasi, kapan enggak. Itu adalah satu, pasiennya butuh apa. Dan kedua, pasiennya itu ketika saya berikan edukasi seberapa jauh dia bisa nangkap. Jadi ini sama persis ketika saya selalu berusaha mencari analogi Bu Grace, karena masalah medis ini hal-hal yang sangat menakutkan. Punya mobil, bannya bocor, kalau datang ke saya yang pertama saya lakukan adalah saya usaha tambel. Saya nggak akan ganti ban mobilnya. Ketika tambelannya bagus, that's it, selesai. Nah ketika nanti tambelnya bocor-bocor, baru kita pikir ganti ban mobil. Itu sama ke semua pasien saya termasuk Bu Grace. Jadi kayak kondisi Bu Grace kemarin, low back pain cukup mengganggu sampai datang minta pertolongan, itu kan mengganggu berarti ya. Dan saya lihat satu dari body weight, dari kebiasaannya, dan itu kan karena waktu sport, artinya saya nilai untuk aktivitas fisik cukup. Saya confident ini pasti bisa kita maintain. Nah itu yang ingin saya hilangkan kata-kata dari pasien. Nanti suatu saat saya akan butuh operasi. Kita semua suatu saat mungkin akan butuh operasi, tapi kita nggak perlu berpikir ke sana. Jangan, tadi dokter bilang Murphy's Law itu fatal banget. Itu yang membuat orang dari sedih, nangis-nangis, datang keluar itu benar-benar sangat confident, padahal di belakangnya itu ada kondisi yang mengancam banget. Kita mau lihat dari sisi mana. Nah itu jatuhnya dokter menarik ya, bahwa saya ingat pas saya ada ke sana, dokter bilang, saya ingat saya kuda kan, saya sakit kan dokter, terus saya tanya apakah saya berhenti, dokter bilang ngapain berhenti, justru karena kamu kuda kamu pasti lebih aman. Nah orang kayak mikirin kalau saya sakit pinggang saya istirahat, jangan beraktivitas. Jadi mestinya gimana dok? Dua-duanya benar. Nah jadi kita kan intinya seorang dokter itu menolong pasien ketika pasiennya punya keterbatasan. Pada case misalnya let's say Bu Grace, keterbatasannya adalah ada problem di lower back. Nomor satu yang saya pikirin tuh kualitas hidup pasien. Bu Grace no problem, masih bisa makan, mandi seperti biasa. Yang kedua, jangan orang sering lupa adalah hobi ini pasien ini ngapain itu. Anda jangan lupa loh, ketika pasien mengerjakan hobinya itu keluar endorfin. Itu anti nyeri yang kita mungkin di dunia medis nggak pernah bisa tiru. Datangnya tiba-tiba, nggak bisa dipancing, keluar sendiri. Mungkin maaf ya, makanya yang ada di sini podcast nih, tanggal 1 gajian misalnya, itu sakit kepala pagi hilang, siang bisa hilang sakit kepala semua. Dan itu yang kita kadang-kadang lupa pertimbangkan. Nah tugas saya kan waktu itu saya bilang, Bu nanti ketika mau berkuda saya harus support. Jadi target saya adalah ketika dan saya pasien suka berkuda, low back pain itu kan dapat faktor risiko. Kalau saya larang nih pasien nggak balik lagi. Yang saya lakukan adalah boleh berkuda, istirahat dulu, take a rest, respect badannya, kasih waktu dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri, karena rata-rata badan kita itu natural healingnya sekitar 3 minggu. Ketika dia udah sembuh, kasih beban lagi. Dan ketika nanti sudah balik ke aktivitas sehari-hari, dan misalnya let's say hobi kuda, saya akan kasih tahu stop ketika terjadi ABC. Itu yang namanya di dunia tulang belakang red flags. Itu yang saya kasih tahu, Bu hati-hati jika terjadi kesemutan, kaki nggak bisa gerak, stop, datang ke saya. Apa refleksnya Pak Jodok? Refleksnya itu ada beberapa yang mungkin orang nggak sadari. Ya, dari hal simpel misalnya yang pasti pasien tahu, misal tiba-tiba kakinya nggak bisa gerak, kesemutan hebat. Nah sama yang terakhir orang sering nggak sadar itu adalah gangguan buang air besar dan buang air kecil. Maksudnya? Jadi kalau terjadi gangguan lower back yang berat itu sampai kita nggak bisa buang air besar dan buang air kecil. Karena terjadi gangguan seksual. Dan itu saya selalu berusaha menggali itu tanpa pasien sadar saya sedang gali. Tadi dokter bilang masalah, saya mau ngomong tentang masalah olahraga lagi ya dok ya.
saya perhatiin nih, saya kan mau contoh olahraga, let's say kayak paddle nih ya. Oke. Kita sebelum paddle tuh udah rasa sakit, soalnya kita kan kadang bisa kena back pain dari olahraga demikian kan. Pas kita main, kita tuh lupa. Karena kita endorfin, kita benar nggak sadar penyakit sama sekali. And but after we're done, endorfin turun, kita kerasa sakit lagi. Nah pertanyaan saya adalah kalau kita sering mengalami hal tersebut karena kita endorfin, kita ya udahlah ternyata gue oke kok gitu loh ya. Tapi kita betul kan nggak oke gitu kan ya. Itu bahayanya gimana dok? Kalau untuk case ini sedikit agak tricky ya. Kalau misalnya case Bu Grace kan saya udah ngobrol-ngobrol. Jadi sepertinya perlu konsultasi ke dokter ortopedi dahulu. Kenapa? Karena gini, kayak let's say kita mau padel, itu udah banyak banget bikin cedera, wrist segala macam. Ketika pasien tanya, saya bisa main nggak? Kalau ini Bapak mau pasti bisa main, saya harus cek detail dulu. Dan ketika olahraga itu kita selalu ada potensi cedera, sama ketika kita fitness. Ketika kita baru mulai angkat 10 kilo, kita nggak akan pernah bisa ngangkat 15 kilo kalau ketika kita nyerah pas angkat 10 kilo sakit kita stop. Nah, semua olahraga pun cedera seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget orang yang cedera kayak let's say padel karena orang nggak pernah latihan. Iya benar. Semakin Anda latihan setiap hari gunakan coach tentunya ya, maka resiko cedera itu akan semakin kecil. Karena badan kita siap. Nah, kalau saya sih bilangnya nggak perlu panik. Datang ketika ada keluhan, cari kira-kira yang ahli. Oke. Siapa untuk nentuin ini kondisi saya ini saya bisa lanjut atau enggak. Sebenarnya semua aktivitas fisik itu ketika kita berusaha melampaui batas, let's say kita nggak pernah padel, kita padel, ketika kita nggak pernah fitness, kita fitness, itu selalu satu pertanyaan pasien, dok ketika saya sakit saya harus stop atau istirahat? Nah, itu yang dokter harus jawab. Itulah gunanya kontrol. Dokter mengatakan ya kalau sakit nyari ahlinya. Nah kadang-kadang Indonesia tuh kayak begini dok, ahlinya adalah bukan dokter, ahlinya tukang pijet. Oke, nah saya sekarang mulai agak hati-hati dan takut kalau sakit tiba-tiba langsung tukang pijet karena mereka bisa sembarangan apa namanya itu urut-urut tapi nggak ngerti apa sumbernya. Yes. Oke, so question adalah kalau seseorang merasakan sakit, misal contoh let's say di kasus ini lower back pain, Yes. apa step pertama yang dia harus pergi atau apakah ada prosedur misalnya MRI atau apapun itu juga? What should we do? Ini fun fact lagi, dari semua pasien yang punya keluhan kita bahas misalnya lower back yang datang ke saya, yang saya MRI hanya 30% Bu Grace. Oh wow, oke. Sisanya? Saya itu terkenal sangat lama ya, periksa pasien anamnesis, periksa fisik minimal 20 menit karena tugas saya untuk mencari red flags tadi, bendera merah bahaya itu. Kalau itu nggak ada ya kita bisa tenang, nggak perlu buru-buru cek ini itu. Dan masalah ke tukang pijet itu sebenarnya saya juga nggak bisa komen. Kenapa secara medis kan saya bilang 80% case low back pain ini nggak bahaya. Jadi sebenarnya sah-sah aja dipijet gitu. Saya sih open minded ya gitu. Cuma kalau ditanya apakah tindakannya benar saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak tahu waktu dipijat itu pasien ini kebetulan dapat yang 80% tadi nggak, yang self limiting tadi atau enggak gitu. Saran saya untuk simpelnya ketika terjadi cedera dimanapun itu di sendi-sendi kita, lower back, padel itu di wrist, get some rest. Istirahat. Jadi balik lagi kita istirahat. Kalau misalnya pertolongan pertama untuk cedera yang diakibatkan oleh olahraga itu selalu kompres pakai es batu. Oh sorry, okay, this is an interesting question dok. Yes. Orang bingung, kompresnya kapan harus dingin, kapan harus panas? Jadi untuk semua case cedera injury di awal tuh selalu kompres dengan air dingin. Karena ketika badan kita injury itu kita lagi inflamasi, habis-habisan, radang habis-habisan. Oke, jadi harus dingin dulu awal sebagai pertamanya. Yes. Oke, terus? Pertolongannya setelah si radangnya tadi kita coba atasin dengan, kan suhunya naik tuh kita turunin. Nanti di situ rollnya baru kita berpikir pada suatu saat apakah perlu dikompres air hangat atau tidak. Kompres air hangat itu adalah untuk kekakuan Bu Grace. Oke. Cold plunge, what do you think? Sorry? Cold plunge, yang mandi air dingin sekali itu, what do you think? Yes, intinya ketika badan kita berada di suhu yang lebih tinggi dari biasanya, maka kita harus balikan ke suhu awal secepatnya. Tapi ini sampai itu loh, sampai cuma 5 derajat, 7 derajat kayak gitu, is that helpful or not mas saya? Most likely, saya nggak bisa komen karena saya belum mempelajari itu Bu Grace ya. Jadi intinya adalah kita berusaha mengembalikan suhu badan balik ke awalnya. I see. Nah, kalau misalnya ditanya masuk ke dalam suhu yang sangat dingin, jangan lupa dingin itu juga bahaya loh. Bisa sama bahayanya dengan panas. Oh ya? Cold bite sama hot bite hampir sama bahayanya. Makanya kalau Bu Grace lihat tuh beberapa orang yang lagi liburan ski di tempat dingin, itu bisa mati ujung-ujung jarinya. Tapi case itu balik lagi nggak banyak. Iya. Jadi kita selalu bilangnya itu adalah thermal injury. Orang selalu berpikir itu adalah selalu rasa panas, padahal sebenarnya temperatur yang dingin juga potensi menimbulkan kerusakan di badan. Cara tidur, mana yang paling baik untuk tulang kita? Tulang itu badan kita sangat banyak ya. Tapi kita coba let's say ya. kita lower back ya. Jadi back. Sebenarnya
cara tidur itu subjektif, berbeda-beda setiap hari, dan yang paling penting yang pasien selalu lupa adalah kita nggak bisa ngatur pola tidur kita dan cara kita tidur. Ketika kita tidur maksain dalam keadaan spine terlentang, kalau kita kebiasaannya akan balik kiri kanan pasti akan balik lagi karena kita nggak bisa atur. Namun ada beberapa hal yang ketika nanti pasien datang ke saya, dok saya tidurnya seperti apa sih yang baik? Nah itu saya bisa jelaskan. Dalam keadaan Bapak tidak punya cedera di bagian lower back, sebenarnya tidur seperti apapun sah-sah aja. Namun ketika Bapak cedera, Bapak datang ke saya lihat dulu cedera di bagian mana. Lower back itu luas, bisa sisi kiri, bisa sisi kanan, bisa sisi depan, bisa sisi belakang. Dan saya selalu bilang, ini yang saya anjurkan seperti ini. Namun pada intinya adalah posisi apapun sebenarnya cukup safe. Kenapa? Simple, badan kita itu tidak akan pernah bohong. Ketika kita tidur dalam posisi yang salah dan beresiko mencederai badan kita sendiri, pasti ada nyeri atau ada rasa nggak nyaman. Dan fun fact lagi, kadang-kadang saya tahunya dari pasien, dok saya kalau tidur tuh harus ketekuk sekian sini. Oke, just do it asal nggak nyeri. Oke. Jadi kalau kita tidur ada merasa kayaknya ada badan nggak tahu kayak uncomfortable. Secara teori memang kita ketika tidur itu harus disupport. Jadi kita tulang belakang kita tuh mulai dari leher, bagian upper back, kita mulai torakal sama lumbal itu ada lengkungan fisiologis artinya. Jadi badan kita dalam keadaan normal kalau kita lihat di samping memang bengkok. Secara teori itu harus kita support ketika tidur. Pada kenyataannya kita lihat dulu. Untuk wanita yang masuk umur-umur perimenopause, setahu saya itu kan bisa kena osteoporosis dan lain sebagainya. Dan banyak orang harus banyak weight training, ya kan? Apa sih advice dokter nih untuk menjaga tulang kita sehat di umur lebih tua? Mulai dari sekarang itu kita harus ngapain? Simple, bergerak. Bergerak apa saja? Do exercise. Exercise. Tinggal nanti exercise-nya mau kita optimalkan. Selalu kalau udah usia lanjut dengerin orang. Bingung kan maksudnya. Jadi saya selalu bilang kalau pasien usia 50, use personal trainer. Anda nggak pernah tahu. Dari luar kelihatannya ketika Anda angkat beban Anda tuh sebenarnya kuat nggak sih? Yang bisa nilai orang. Makanya untuk case-case seperti ini kan kita selalu bilang jangan dengerin omong orang. Kalau saya bilang dengerin omongin orang. Tapi yang well trained. Iya. Oh, personal trainer. Jadi kita lihat saya gini, itu pertanyaan apa yang susah dijawab. Ketika mau menopause, latihan apa yang cocok buat saya? Beda-beda tiap orang. Sama ketika saya bilang, seorang anak laki-laki usia 30 tahun harusnya bisa ngapain sih? Beda. Ini kalau anak nih kebetulan atlet bola, ya dia bisa lari 90 menit gak berhenti-berhenti. Kalau anak nih researcher mungkin ya dia bisa duduk di dalam lab 8 jam gak berhenti-berhenti dan itu safe. Karena dia udah biasa. Jadi tiap pasien itu berbeda-beda. Nah pada case seperti ini jangan pasrahkan diri, minta pendapat dari orang. Tapi bukannya katanya memang harus menambahkan protein dan juga muscle untuk mencegah osteoporosis kalau umur-umur tertentu. Betul. Jadi intinya pada umur-umur yang rentan tadi, ketika kita sudah dekat-dekat ke umur-umur menopause, semakin banyak bergerak, tapi bergeraknya harus yang safe. Nah, untuk bergerak yang baik butuh otot yang kuat. Otot yang kuat itu pentingnya. Apakah suplemen bisa membantu? Bisa. Contoh suplemen apa? Suplemen itu kan orang selalu berpikir adalah obat yang kita minum. Ya, suplemen itu kan bisa kita dapat dari makanan yang ya bentuknya nggak selalu bentuk obat ya, tapi umumnya ketika kita bicara mengenai suplemen, datang ke dokter, dokternya harus objektif. Let's say kita mau tanya mengenai kadar D3. Itu kan banyak banget pasien nanya, dok saya butuh suplemen D3, ada kalsium, ibu datang ke saya harus fair. Maksudnya fair gimana dok? Ya saya cek di dalam darah, simple. Jadi ketika mau tanya, dok saya usia 40, saya butuh suplemen apa? Simple, cek lab. Itu kan benar-benar kayak, saya mau kasih kalsium, saya harus tahu pasiennya butuh kalsium. Saya mau kasih D3, saya harus tahu pasiennya butuh D3. Kekurangan. Cek lab. I see. Jadi as simple as that. Jadi dokter nggak bisa mengatakan secara blanket ya bahwa semua orang umur ini harus minum ini, nggak tentu juga. Sayangnya enggak. Tapi apakah ya secara natural makanan ada yang memang bisa membantu tulang kita lebih kuat ya dok ya? Kayak susu, pertanyaan saya ini simpel ya, susu. Orang suka bilang susu. Ya. Menurut dokter susu gimana? Kalsium betul sekali. Cuma memang kan nggak harus dari susu. Dari apa aja? Ya. Dan itu untuk pada case-case yang sudah mendekati menopause, saran saya segera konsul ke ahli gizi. Biarkan beliau bekerja. Even saya sebagai ortoped surgeon, kalau ditanya saya kebutuhan kalsiumnya, ya secara normal saya bisa bilang nih range-nya butuh, tapi Anda harus cari yang ahli. Nah, jadi ya memang itu penting, tapi cek dulu deh. Nah, karena gini, ketika kita konsumsi vitamin suplemen itu jangan lupa, mau sebagus apapun itu adalah sesuatu yang diproses. Selalu ada efek samping. That's true.
Bagaimana dengan berat badan orang? Saya juga pernah dengar bahwa kalau sesuatu berat badannya, it's bad for your back, it's bad for your knees. Let's say di bagian tulang belakang nih secara umum sebenarnya pertambahan berat badan tuh fatal banget. Gitu ya? Dan kenapa? Karena kita balik lagi simpel lagi ke masalah tumbler nih, kasihan ya tumbler tadi kita pegang-pegang. Jadi ini 300 gram, ketika kita pegang setengah jam, kita tambah aja beratnya jadi 450 gram tuh beda jauh banget. Banget. Jadi kita tuh kalau ngomong masalah berat, orang tuh selalu berpikirnya itu adalah secara gramasi itu, ini berapa sih beratnya. Orang gak berpikir ini berapa lama nih kita akan pegang, berapa lama kita harus ini nih dalam posisi tersebut itu. Jadi ini analoginya kalau let's say saya sekarang beratnya sekitar 80 kilo, saya duduk, saya tambah 5 kilo, beratnya akan nambah. Apakah itu signifikan? Kalau saya duduknya 1 menit nggak signifikan, tapi kalau saya harus duduk sekitar 1 jam itu akan sangat signifikan. Oke. Jadi dokter advice adalah tetap harus menjaga berat badan yang ideal dong. Harus. Tapi dokter apa nggak berkritisas kayaknya, dokter kok itu sih body shaming? Saya cukup beruntung, pasien saya baik-baik semua, Bu Grace. Hampir semua baik-baik sama Bu Grace. Ngapain saya maksud dokter nggak pernah ketemu pasien yang kayaknya udah deh saya nggak bakal olahraga, saya bakal tetap mau makan enak-enak, suntik aja biasa cepat-cepat sembuh gitu loh. Belum pernah. Oh ya? Belum pernah ketemu. Apa saya beruntung atau saya masih kurang banyak pengalaman? Karena balik lagi Bu Grace, saya selalu orang yang melihat sisi positif. Mungkin pasien tanpa alam bawah sadar ngomong gitu tapi saya tidak ambil sisi itunya. Jadi kalau Bu Grace tanya, let's say misalnya saya ke Italia, tanya situ banyak copet, saya nggak pernah ketemu, saya nggak pikirin. Tapi dari awal saya udah jaga-jaga. Jadi kalau saya mau ketemu, misalnya saya lagi umroh, ketemu di Arab ada orang jahat, saya nggak pikirin ke sana gitu. Saya selalu lihat sisi positifnya. Tapi berjaga-jaga. Ya, dan saya selalu orang yang mempersiapkan segalanya. Karena ini saya anggap semua pasien saya guru. Saya nggak pernah bisa nolong pasien kalau dia nggak cerita apapun ke saya. Jadi mungkin pernah ada yang bicara, tapi saya nggak pernah berpikir itu sesuatu yang perlu saya ini dulu. Advice apa sih kepada dokter untuk orang tuh kalau mau cek kesehatan tulang itu kan jangan sampai nunggu sakit. Maksudnya apakah ada check up untuk yang menjaga apakah ada check up untuk tulang specifically, Dok? Jadi untuk check up tulang tuh ada beberapa tipe sebenarnya. Cuma saya lebih menganjurkan untuk benerin dulu pola hidup yang sehari-hari yang benar, dan selalu ingat kata-kata saya, badan kita tuh khusus di tulang dan sendi dia tidak akan rusak tiba-tiba dan kecuali tabrakan, let's say kayak accident ya. Trauma, dia pasti kasih sign. Malah saya selalu tanya, Dok, apa sih advice-nya, Dok, kalau biar saya bisa hidup sehat? Banyak baca. Baca. Anda lihat kalau bisa lower back, sekarang hampir semua pasien tuh use ChatGPT. Jadi kayak misalnya dia datang nih, ketika dia sakit punggung, dia baca, oh ini kayaknya harus istirahat. Saya akan istirahat. Jadi justru yang ini bukan pola hidup yang kayak exercise, saya bilang banyak baca. Ketika baca Anda tahu, oke, kalau saya mau lakukan exercise, ini baik buat badan saya, Anda akan kerjakan. Dan ketika ada problem, simple, cari yang bisa bantu. Tapi dokter lucu ya, maksudnya dokter malah mengokekan pasien untuk nyari tahu informasi dengan baca sendiri. Justru saya tuh tipikal dokter yang sama-sama Google. Kalau saya nggak tahu, kayak tadi Bu Grace bilang, saya bilang nggak tahu. Dan itu tidak semua orang menguasai semua bidang, Bu Grace. Enggak, soalnya saya tahu, soalnya ada beberapa dokter saya pernah datang, misalnya saya bilang, oh saya ngecek di Google gini, mereka marahin saya, bilang, kamu dokter, saya dokter atau kamu dokternya, begitu loh. Balik lagi, saya cuma pernah dengar cerita itu, tapi gak pernah lihat langsung. Saya pernah ngalamin. Bu Grace yang dan saya saja lupakan. Selalu ada orang-orang yang ini. I still buat mereka mungkin. I still Google myself. Oke, jadi saya lucunya di tempat praktek saya tarik. Kita Google sama-sama, Pak. Kata dilihat, saya baca ChatGPT, saya nggak tersinggung sama sekali. Buka dong, saya mau lihat Bapak pakai versi berapa. Kenapa? Karena ilmu saya sekarang semua dari pasien. Dan bagaimana saya bisa mencari ilmu? Simple, saya tinggal kasih tahu ke pasien, saya nggak tahu. Anda bacanya ada obat bagus, saya lihat dulu ya. Gitu. Oh bagus, give me 1 week, saya akan cari jurnalnya. Nah itu baru role saya. Saya akan cari jurnal yang sahih, yang bisa saya pakai. Dan itu mengurangi beban dan effort saya sebagai dokter untuk selalu berbohong tampak sempurna. Simple, nggak tahu bilang nggak tahu. Saya selalu tanya, ChatGPT bilang ini dok, lihat dong ChatGPT, saya liatin sama-sama. Bapak nih kata kuncinya salah, keywordnya harusnya begini gitu loh. That's okay, that's fine gitu loh. Menurut ChatGPT kondisi medis saya ini berat. Simple, kayak Bapak sakit kepala. Itu penyebabnya banyak, keluhannya sama. Bapak berantem sama istri, sakit kepala. Anaknya bandel, sakit kepala. Telat gajian, sakit kepala. Semua terapinya beda. Nggak semuanya pakai Paramex, saya sering bercandain pasien gitu. That's true. Jadi saya dapat
ilmu yang sangat banyak dari guru saya yaitu pasien, Bu Grace. Hmm. Teknologi terbaru ini kayak BES. Ini saya dapatnya dari pasien. Apa best apa? BES ada tindakan teropong tulang belakang. Jadi sekarang kita lihat kita butuh surgery. Sekarang kita udah bisa pakai teropong, masukin alat kecil ke punggung, perbaiki bagian yang rusak, that's it. Oke. Saya dapat dari pasien, dok nih kok kayaknya ada yang bisa diteropong lah. Saya menarik. Kebetulan guru-guru saya juga support tuh. Saya belajar dari guru-guru saya. Oke. Dan itu ketika kita dengerin pasien ngomong, ketika pasien tuh sebenarnya di awal-awal tuh dia nggak pernah mengcounter dokter loh, Bu Grace. Dia bertanya mungkin karena dia panik, nadanya seakan-akan, maaf dalam tanda kutip, seakan merendahkan, padahal nggak sama sekali. True. Mereka nanya, dan kita selalu bilang kalau ragu tanya ke dokter, terus kenapa kita harus marah ketika dia tanya itu. True. Apakah seseorang, untuk saya lagi deh ya, saya pernah sakit punggung, saya tempatnya di sebelah kiri nih ya. Dokter bilang oke, tetap olahraga, kadang harus rest, makan dan lain sebagainya, jaga berat badan dan lain sebagainya. Tapi apakah secara alami in the sense bisa benar-benar disembuhkan, atau once itu udah kena, kini bisa akan maybe you're good now, tapi satu hari bisa balik lagi karena ada same spot lagi. Most likely bisa. Jadi nggak pernah namanya permanent healing kalau udah kena ya. Jadi gini, saya balik lagi, saya ini juga karena pasien yang ngajarin, saya selalu bisa cari analogi ya. Bu Grace kena pisau di tangan, luka, nggak semuanya perlu dijahit. Butuh waktu untuk sembuh. Nah ketika dia sembuh, mungkin ada beberapa orang yang meninggalkan luka. Kita tahu namanya keloid. Itu akan mengganggu fungsi gerak, rasanya nggak nyaman. Tapi pasien tahu itu safe. Badan kita, terutama di tulang belakang, itu sangat-sangat hebat dan nggak pernah bisa ditiru. Apa itu kehebatannya? Dia punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah kenapa tadi di awal saya ngomong 3 minggu? Karena itulah waktu yang secara teoritis dilakukan penelitian, waktu yang diperlukan badan untuk menyembuhkan diri sendiri. Selama 3 minggu tadi kita menunggu badan kita sembuh, kita lakukan proteksi. Itu yang batasin aktivitas. Kemudian ketika proses penyembuhannya menyebabkan rasa sakit, kita berikan obat buat dibantu. Ketika saya berikan obat, saya selalu bilang sama pasien, ini obat yang saya berikan berbahaya. Pasien langsung kaget dong. Ya semua juga bahaya, Bu. Gula juga ibu terlalu banyak, khususnya bahaya gitu. Saya selalu bolak-balik semua pemahaman pasien itu, saya bolak-balik, saya bikin nol lagi. Sehingga mereka tahu, oke, obat ini bahaya. Sehingga dia ada yang ada di kepala dia, gimana caranya ini obat. Dokter Niko bilang 3 minggu sembuh ya. 3 minggu saya nggak mau minum obat lagi ya gitu. Oke, deal. Saya selalu di akhir konsultasi selalu nanya pasien, mau challenge apa. Kalau misalnya, dok, nih dokter yakin pasien itu sekarang unik, ada dok yakin nih nggak butuh operasi, saya yakin. Kalau nanti misalnya sakit ya baru kita lakukan yang lain. Balik lagi, jangan pikirin yang jelek, pikirin yang bagus. Dan saya selalu support pasien. Saya kan dokter bedah ya, maaf ya, nyari uangnya ya di bedah ya dulu. Ya saya selalu support pasien, saya anggap kayak keluarga. Ini kalau masih bisa tanpa tindakan, kita coba itu. Tapi ada beberapa hal yang memang mau tidak mau kita harus tindakan, dan untuk case seperti itu approach-nya beda lagi. Dan untuk kondisi yang seperti itu memang kita fokusnya gimana caranya tindakannya aman dan safe. Dan itu sekarang di beberapa rumah sakit besar, terutama kayak di Mayapada, alat-alatnya udah memungkinkan kita buat mengerjakan tindakan-tindakan yang zaman dulu dipikir berbahaya, sekarang jadi safe. Dan lebih minimal gak sih sekarang? Banget. Teknologinya tuh mengerikan banget sekarang. Terus recovery dulu kan kesan dulu kan bisa lama sekali, gak bisa jalan apa gimana. Sekarang apa lebih cepat recovery? Jauh lebih cepat, tapi itu it's depend on patient conditions ya. Karena seperti yang saya bilang, hampir semuanya sekarang di usia produktif muda healingnya cepat. Dan saya selalu kalau habis tindakan tuh pasien bisa kontak saya langsung. Dan ini kayak ini tadi malam, anyway saya baru selesai tindakan jam 2, ini pasien udah minta pulang. Wow. Cuma saya nggak mau, saya bilang saya mau lihat dulu. Kalau saya nggak bisa datang ya pasti harus ada tim ortopedi yang kira-kira secara knowledge sama untuk melihat. Karena bagian terpenting adalah ketika dokter bedah selesai melakukan tindakan dan dalam tanda kutip menurut pasien itu berhasil dalam arti sakitnya hilang, itu adalah kondisi yang sangat rentan. Semua pihak meremehkan. Orang ketika sakit nggak akan lupa minum obat, Bu Grace. Tapi ketika dia sehat dia akan lupa. Benar. Nah itu yang saya takutin. Wah nih kalau gitu waktunya dokter balik ke rumah sakit loh. Tuh pasien nungguin dokter untuk discharge ini. Aman. Saya udah set jam 5. Well, thank you so much ya dok ya for all the insights.